Halo siswa-siswi semua, bertemu lagi dengan saya Sir Akmal dalam acara belajar informatika. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas fokus ke alat yang namanya Arduino Uno. Oke, jadi saya akan menjelaskan tentang perangkat atau papan Arduino ini, apa saja sih yang ada di dalamnya. Oke, langsung saja. Nah, di sini kalian bisa lihat contoh alatnya Arduino Uno. Terus kita baca ada nama-nama setiap alat-alat yang tergabung di dalamnya. Oke, yang penting-penting aja ini ya. Jadi ada yang namanya power USB, oke. Terus ada crystal oscillator, terus ada voltage regulator, power jack dan lain-lain. Oke. Nah, ini akan saya bahas satu persatu. Oke, untuk power USB. Langsung saja. Kita mulai dari power USB dan crystal oscillator. Nah, power USB ini dia bisa berguna untuk pengantar listrik, oke, memberi tegangan listrik ya. Terus sebagai tempat memasukkan program komputer, oke. Jadi misalnya Arduino IDE kita masukkan melalui power USB ini dari komputer ke perangkat, oke. Terus sebaliknya ya. Lanjut, ada kristal osilator. Nah, kristal osilator ini dia seperti detak jantung lah ya, detak jantung yang membuat dan mengirimkan detak ke mikrokontroller agar mikrokontroller beroperasi setiap detaknya. Maksudnya adalah jadi dia memberikan pulse lah ya, seperti untuk menyala alat itu. Jadi alat itu perlu di apa sih namanya ya, diatur lah, seperti hidup nyala pokoknya dia supaya dia bergerak terus, jadi nggak stuck gitu loh. Itu maksudnya kristal dari osilator. Lanjut, ada voltage regulator. Oh ya, kristal regulator itu bentuknya seperti ini ya. Ini yang power USB, oke. Nah, lanjut ke voltage regulator, yang mana di alatnya yang ini, oke. Jadi dia bentuk seperti IC juga, oke. Jadi dia fungsinya untuk menstabilkan tegangan listrik yang masuk ke Arduino, oke. Jadi dia bentuknya kotak ini, nggak jelas ini ya. Jadi ada kakinya lagi. Jadi dia menstabilkan tegangan listrik. Jadi misalnya kalian Arduino ini dia membutuhkan tegangan berupa nggak lebih dari 20 volt ya. Jadi apabila kalian mencolokkan ke listrik ke rumah atau stop kontak di rumah, itu kan tegangannya turun naik. Oke. Kalau kalian belajar tegangan nanti ada AC sama DC ya. Oke. Kalau di rumah itu tegangan harus naik ya, turun naik, yaitu berupa AC ya. Pokoknya ada tuh, nanti saya jelaskan. Oke. Nah, jadi voltage regulator ini dia bekerja untuk menstabilkan tegangan listrik yang masuk ke Arduino. Jadi kalau ada petir atau apa gitu kan, nah, jadi voltage inilah yang bekerja untuk mengatur tegangan listrik agar tidak merusak alatnya. Oke, lanjut ke power jack. Nah, power jack ini yang mana alatnya? Ini ya. Jadi dia tempat colokan listrik. Kalau kalian dulu menggunakan HP Nokia itu kalian ngecas itu pakai colokan bulat gitu ya. Nah, ini bentuknya hampir sama seperti itu. Oke. Jadi dia untuk memasukkan atau memberi tegangan listrik ke Arduino. Oke, lanjut, pin reset. Nah, pin reset ini fungsinya itu untuk mereset program yang ada di microcontroller atau yang sudah kita masukkan dari komputer. Oke, dia mereset, jadi mereset awal gitu ya, mengembalikan program ke awal. Apabila program tersebut bekerja tidak sesuai atau sudah melenceng, ya, jadi bisa di reset. Oke, tapi bentuknya pin. Jadi ada dua nih, ada pin reset sama ada tombol reset ya, tombol reset seperti ini. Oke, kalau pin ini dia menggunakan penyambung lagi agar penyambung lagi ke ground ya. Nah, jadi dia tambahan lagi nih. Cara menggunakannya itu dengan menghubungkan pin reset ini langsung ke ground. Jadi kita langsung ke ground. Oke. Lanjut. Pin tegangan 3,3 volt, artinya adalah
berupa pin positif yang tegangannya itu 3,3 volt. Nah kalau 5 volt ya 5 volt. Yang mana sih dia? Yang ini dia. Oke. Biasanya sih sama sensor ya. Biasanya sama sensor kita koneksikan. Oke. Selanjutnya adalah pin ground. Nah pin ground ini pin negatif. Ini pin negatifnya. Jadi dia dihubungkan. Ini dia bentuknya ya. Ini pin ground. Oke. Jadi ground itu kalau kalian fungsinya yaitu untuk apabila ada petir atau apa, jadi aliran listriknya nggak netap ke alat, jadi dia bisa dibuang gitu loh. Itu maksudnya ya. Terus pin penambah tegangan ya atau VIN ya. Itu dia bisa memasok listrik dari luar itu sebesar 5 volt ya. Dia tidak ingin menggunakan power USB atau power jack. Oke, itu guna dari pin penambah tegangan. Oke, lanjut. Pin analog. Nah, sebelahnya adalah pin analog. Jadi ada 5 pin analog di sini. Jadi pin analog juga digunakan untuk membaca tegangan dan sinyal analog dari berbagai jenis sensor untuk diubah ke nilai digital. Nah, seperti itu. Biasanya juga di sensor nih, sensor main di sini nih. Oke. Lalu main controller. Nah, main controller itu yang mana? Ini dia. Oke, disinilah tempat kita memasukkan program yang kita setel di Arduino IDE. Nah, sinilah kita tempat inputnya ya, otaknya di sini juga nih. Oke, lanjut. Pin ICSP, jadi Circuit Serial Programming, berfungsi untuk memprogram microcontroller seperti Atmega melalui jaringan USB Atmega. Yang mana sih dia? Ini dia. Jadi dia lebih ke arah inilah ya, programming. Dia programmingnya melalui jalur USB ya. Oke. Jadi kayak otak tambahan ini ya, otak tambahan dari Arduino Uno-nya. Oke. Lanjut. Ada lampu indikator power. Nah, lampu indikator power yang mana sih dia? Ini dia. Jadi kalau kalian colokin listrik atau colokin power USB-nya di sini, itu lampunya akan nyala. Oke, jadi dia hanya untuk on off aja, lampu on off. Oke. Jadi kalau dia rusak, ya udah berarti ada kerusakan berarti di alat kalian ya. Terus lampu TX itu artinya transmit ya, pengiriman. Jadi dia sebagai penanda bahwa sedang terjadi pengiriman data. Yang mana sih dia? Ini dia. Nah, jadi kalau kalian ngirim misalnya dari komputer ke Arduino Uno-nya, dia akan nyala ya. Oke, lanjut. Ada lampu RX receive, berfungsi sebagai penanda bahwa sedang terjadi penerimaan data dalam komunikasi serial. Nah, itu bedanya ya. Kalau TX ini dia penanda kalau terjadi transmit data, jadi dia kadang kedip-kedip terus nih. Tapi kalau yang RX ini kadang dia kedip sekali habis itu mati. Nah, dia sebagai penerima data dalam komunikasi serial. Nah, TX sama RX ini sebenarnya hampir sama dengan pin 0 dan 1. Yang ini ya, pin 0 yang input output digital. Oke, tapi nantilah saya bahas itu ya. Oke, lanjut. Pin input output digital. Nah, inilah yang nanti akan kita banyak olah. Nah, ini dia ya, pin input atau output digital. Jadi di sini biasanya itu untuk mengendalikan seperti LED, relay ya atau sejenisnya. Oke. Tapi di sana nanti kalian akan melihat ini saya perbesar ya. Oke. Nah, di sini ada garis-garis segelombang ini namanya ya. Nah, untuk pin yang berlambang garis seperti ini artinya dapat digunakan untuk membangkitkan PWM, yaitu pulse width modulation. Jadi kayak mengatur tegangan output. Nah, jadi dia bisa mengatur tegangan output. Oke. Biasanya digunakan untuk mengatur kecepatan kipas atau mengatur terang cahaya lampu. Nah, itu biasanya kalau kita menggunakan potensiometer atau apa gitu kan. Jadi kita bisa atur nih, kita bisa atur tegangannya, outputnya. Oke. Nah, jadi cahayanya makin redup ya. Itu biasanya menggunakan resistor juga ya untuk hambatan, tapi santai dulu, jangan terlalu dalam, pusing kalian nanti. Oke.
Jadi kalian perhatikan yang berlambang garis yang mana itu berupa yang 11, 10, 9, 6, 5, dan 3. Oke, lanjut. Oke, ada pin RF yaitu analog reference. Jadi yang mana sih dia? Ini dia pin RF yang di atas ini. Oke, dia fungsi pin Arduino Uno yang satu ini untuk mengatur tegangan referensi eksternal yang biasanya berada di kisaran 0 sampai 5 volt. Jadi dia kayak apa sih ya? Jadi dia mengatur tegangan eksternal ya, yang bagian luar yang biasanya berada di kisaran 0 sampai 5 volt. Nanti pada saat praktek kita akan jelaskan itu ya, kita akan tes gitu ya. Jadi kalian tahu nih fungsi setiap pin ini. Oke. Lalu pin SDA yang berfungsi untuk menghantarkan data dari modul I2C atau yang sejenisnya. Jadi di buku kalian kalau di buku lihat penjelasannya mungkin lumayan berbeda tapi hampir sama ya. Sama. Jadi ada referensi ADC. Jadi I2C pin yang digunakan untuk komunikasi antar muka menggunakan I2C. Oke. Apa itu I2C? Nah, nanti sabar, step by step. Oke, lanjut pin SCL yaitu serial clock berfungsi untuk menghantarkan sinyal atau waktu dari modul I2C ke Arduino. Jadi nanti saya bahas ini ya. Untuk I2C ini kita tahan dulu. Oke, lanjut. Oke, selesai berarti ya. Nah, selesai untuk penjelasan hardware dari Arduino Uno-nya. Oke, langsung saja kita praktekkan. Kita menggunakan simulasi di sini ya, simulasi yaitu program Arduino dengan program Proteus. Oke, selanjutnya kita akan tes membuat simulasi menggunakan Arduino Uno, yaitu berupa lampu LED ya, menghidupkan dan menyalakan dan mematikan lampu LED. Nah, ada dua program seperti yang saya perintahkan sebelumnya, yaitu berupa Arduino Uno, Arduino IDE ya 1.8.15, terus Proteus 8 profesional. Oke, langsung saja. Mungkin ke Proteus dulu kita settle. Oke. Di sini ada tampilan schematic capture sama PCB layout. Nah, ini bisa kalian klik. Oke. Untuk memahami ini paling kalian pasti tahu nih. Ini artinya new, berarti kita membuat program baru. Oke. Program baru atau tampilan layout baru. Terus ada open, save, bla 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 bla. Nah, ini nanti pada saat berjalan praktek saya akan jelaskan. Oke. Nah, di sini sudah terbuka berupa schematic capture-nya. Terus ada bentuk dari satu lagi yaitu PCB layout. Nah, ini seperti ini. Nah, tapi kalau yang untuk simulasi kita pakai skematik aja ya. Oke. Lanjut. Nah, di sini ada menu-menu seperti selection mode ya, tools-toolsnya ini ya. Komponen, terus junction, terus label. Nah, kalian bisa menggambar di sini atau alat-alatnya ada di sini. Tapi nanti sejalannya waktu ya. Terus ada namanya PL device. Nah, P ini kita pick device, artinya kita memasukkan alat-alat ya sini. Terus kalau yang sebelahnya itu berupa namanya device library. Nah, itu lebih spesifik lagi ya library-nya. Nah, nanti tapi kita nggak bermain di sini karena ini terlalu dalam sekali. Oke. Kita yang simple-simple saja ya. Oke. Kita akan masukkan Arduino-nya. Langsung aja ya, saya praktekkan. Kita masukkan Arduino-nya dengan cara klik device, lalu kita tulis Arduino. Nah, di sini kita pilih yang Arduino Uno yang R3. Nah, ini aja ya. Oke, kita masuk. Nah, masuk dia di sini ya. Terus satu lagi alat yang kita butuhkan berupa LED. Nah, LED berarti bisa ini klik kanan, pick from library. Nah, sama aja ya. Oke. Saya masukkan LED. Oke. Saya pilih LED. Terus saya enter dulu. Sorry.
kita mau yang berwarna lah ya, kita masukin yang berwarna. Oke, kita pilih LED yang berwarna blue. Oke, lalu saya klik lagi, saya masukkan LED yang berwarna, ini bisa kalian klik kategori ya biar keluar semua, green. Oke, lalu satu lagi kita pilih LED, ada 5 langsung lah ya biar kalian paham lagi. Red, terus yellow. Nah, satu lagi kita pilih yang white saja. Kalian kalau ini terserah saja ya, kalau mau pilih yang mana. Penting ada 5 lah, kalian masukkan pink. Oke, dia ada 1, 2, 3, 4, 5. Oke, langsung saja kita praktekkan. Kita masukkan namanya Arduino. Caranya klik saja ini, klik kiri ya. Klik kiri Arduino-nya. Terus klik lagi di bagian dalam sini. Nah, dia akan bentuk seperti ini. Oke. Ya. Ini kalian bisa rotate ya. Kita bisa rotate agar dia tampilan seperti ini. Kalau kurang jelas bisa kita perbesar menggunakan zoom area ini. Nah, saya mau seperti ini. Nah, ini kalau mau gerakkan atau membuka komponennya bisa ya. Kalau digerakkan tinggal klik sampai dia berwarna merah. Kalau double klik sekali klik tapi bagian tengah dia terbuka dari komponennya. Tapi kalau klik tahan kita bisa drag. Nah, seperti itu. Oke. Lalu saya masukin semua lampunya. Oke. Yang LED blue. Oke, kita masukin sini, green, oke, pink, red, oke, satu lagi yellow. Iya, oke. Selanjutnya, ini tampilannya terlalu besar, bisa kita kurangi sedikit. Nah, seperti ini. Kelihatan juga ya. Oke. Nah, selanjutnya kita coba untuk koneksikan. Oke, koneksikan dulu. Ini terlalu dekat ya. Kita ke atas ini sebentar. Oke. Kita koneksikan kabelnya. Oke. Dari pin saya pilih dari pin 2 aja. Oke. Lalu pin 3, oke, pin 4, terus pin 5. Terserah kalian ya milih pin, boleh dipakai nih dari 0 sampai 13 boleh. Oke. Nah, jadi nih kabelnya kadang dia ngikutin ini nih, pergerakan dari mouse kita. Nah, jadi kalau ingin rapi kalian arahkan dulu jalurnya ya. Oke. Terus agar koneksi arus listriknya biar aman, kita tambahkan ground di sini. Oke, saya masukin ground. Saya bisa klik kanan, plus. Oke, saya masukin terminal yang namanya ground. Oke, nah jadi kalian bisa juga memasukin berupa inputan device yang lain menggunakan klik kanan ya, seperti ini. Oke, saya pilih yang ground. Oke, kita taruh di sini aja. Nah, kita koneksikan semuanya ke ground. Iya. Oke. Boleh seperti ini. Ya. Ini bisa undo ya, Ctrl Z ya, sama kayak program biasa. Iya. Yang ini juga. Nggak ribet sedikit ya, nggak apa. Oh, dia nggak bisa ini ya. Oke lah. Oke, buat jadi seperti ini aja dulu ya.
Oke, selanjutnya atau biar cantik lah ya, kita atur biar cantik seperti ini kayaknya. Kalau dia nggak bisa putus ya, lah seperti ini aja. Ya. Oke lah. Lanjut. Jadi cantik-cantik kan lah nanti ya. Nah, ini biar cepat aja saya tambahkan seperti ini. Oke. Sudah rangkaian sudah kita atur. Terus programnya lagi. Nah, programnya berarti kita menggunakan Arduino yang IDE seperti ini. Oke. Nah, saya jelaskan dulu yang bagian program. Jadi intinya saya ingin menghidupkan semua lampu ini dulu. Hidup mati bagaimana caranya? Jadi ini ada dua void setup, ada dua void. Yang pertama setup sama loop. Nah ini kalau kalian belajar bahasa C, nah ini kalian sudah paham berarti ya. Kalau setup ini berarti dia setting pertama, setting awal. Oke. Lanjut yang loop. Kalau loop ini inilah yang akan diulang-ulang. Nah, bagian void inilah yang akan diulang-ulang. Oke, langsung saja lah ya. Langsung saja saya praktekkan. Oke, di sini kita buat seperti ini dulu ya. Deklarasi dulu. Saya buat di sini integer LED. Yang pertama LED apa? Blue ya. LED blue. Oke. Sama dengan pin 2. Pin 3 tadi ya. Nah, saya copy saja. Oke, ada 5 ya. Ini pin 4, pin 5, pin 6, pin 7. Oke. Dari mana taunya? Ini ya. Oh, dari 2 ya, sorry, dari 2. 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di void setupnya di sini saya bikin pin mode dalam kurung ini LED blue. Ini kita buat output ya. Oke, output. Nah, ini artinya kita mendeklarasikan setup dengan LED blue ini sebagai outputnya. Terus ada 5 tadi ya. Oke. Oh ya, ini kita setel dulu. LED blue, terus green, terus pink, terus red, terus yellow. Oke. Nah, ini kita atur dulu. Green, pink, terus red, terus yellow. Nah, jadi kita sudah men-setup pin-pinnya dengan outputnya berupa LED blue, LED green, pink, red, sama yellow. Oke, lalu langsung kita masuk ke void loop. Nah, di sini kita ketik programnya namanya digital write ya, dalam kurung LED blue hide, artinya adalah LED yang berwarna biru nyala, itu maksudnya ya. Oke. Lalu ini saya perbesar lah ya, biar nampak. Oke. Lalu digital write ada 5 tadi ya. Oke. Nah, kita menghidupkan dulu lampu semua dulu ya. Oke, kita setel dulu red green, kita setel dia hidup dulu. Oke, ini kita copy aja lah cepat ya. Oke. Lalu dia hidup selama kita delay dia. Nah, di sini millisecond ya. Jadi kalau 1000 itu 1 detik. Oke, 1 second. Nah, kita buat dia 5 detik dulu. Terlalu lama, 3 detik saja. Oke, jangan lupa titik koma ya kalau membuat di dalamnya. Programnya.
Oke, terus kita matikan. Nah, kalau matikan dia low. Kita klik di sini low. Oke. Copy. Saya biar cepat nih ya, saya paste. Nah, dia mati dalam 2 detik. Biar kita nampak bedanya udah. Sini kita kasih 5 detik ya. 5 milisecond, 5000 milisecond dan 2000 milisecond. Oke, apabila sudah selesai kita tes verify apakah ada program yang salah. Kita save dulu ya. Kita save, saya save-nya di desktop coba. Dan terserah kalian milihnya ya. Oke, saya buat folder baru. Kalau bisa kalian save di satu folder ya, Proteus sama Arduino-nya ya. Lab test saya bikin di sini ya. Oke. Nah, saya save di sini. Namanya LED test. Oke. Arduino. Oke, boleh huruf kecil, boleh besar lah ya. Kita save dulu. Nah, dia akan ngecek ada program yang salah apa enggak. Nah, dia menggunakan tombol verify. Oke, kita biarkan saja dulu, kita tunggu. Biasanya awal lama, kalau udah berjalan itu udah sebentar aja. Oke, tunggu prosesnya sampai full. Oke, kalau seperti ini berarti prosesnya verifikasi dari programnya benar. Tapi kalau seperti ini, saya salahkan satu nih ya. Oke, kita tes. Dia nanti ada penanda berwarna merah. Nah, seperti ini. Berarti kalian perlu memperbaiki programnya. Oke. Sorry. Ini, nah huruf besar sama huruf kecil diperhatikan ya kalau menggunakan bahasa C. Nah, hati-hati. Oke. Selanjutnya kita kalau menggunakan simulasi kita bikin dia export compiler binary ya. Tapi kalau menggunakan alat ya, misalnya kalian membuat langsung ya, menggunakan alatnya langsung, kalian menggunakan tombol upload seperti ini. Oke. Lalu arahkan dia ke komputer berapa alatnya. Nah, seperti itu. Nah, dia akan minta nih ya. Nah, di port ke berapa, USB ke berapa dia tercolok alatnya itu. Oke, tapi kita kan simulasi, berarti kita menggunakan export compiler binary. Oke, sudah kita ekspor. Oke, lanjut ya, ingat ya di ekspor tadi ya. Oke, lanjut, kita beralih ke Proteusnya. Oke, nah, langsung kita ambil programnya, kita langsung install, kita klik ininya, Arduino Uno-nya. Lalu di program file ini kita cari program yang tadi kita upload. Kita nyimpannya di desktop tadi ya, desktop. Oke, lab test. Oke, kita pilih yang bagian standar yang pertama ini ya, Arduino standard hex. Oke, kita open. Kita dulu open. Oke, langsung kita oke kan ya. Nah, seperti ini. Oke, berarti datanya sudah masuk ke perangkat Arduino-nya. Langsung kita tes, kita jalankan alatnya. Oke, kita play di bawah ini. Oke, kita tunggu apakah program yang kita buat tadi. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi dia nyala selama 5 detik. Setelah itu mati selama 3 detik. Nah, seperti itu. Oke, nah seperti itu. Sip. Kita stop. Nah, nanti ada pertanyaan, Sir, ininya bisa nggak diputar-putar? Maksudnya seperti nyala 1, nyala 2, nyala 3. Oke. Kita tes ya, bagaimana supaya dia nyala
satu-satu. Nah, tinggal kalian delaynya ini kalian atur. Oke, delay biar nggak lama, saya bikin 1 detik ya. Jadi nyala, yang LED blue nyala selama 1 detik, habis itu mati. Nah, mati satu detik lah ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi kalian harus paham dulu ya bagaimana loopingnya, cara kerjanya LED itu mati atau LED itu nyala. Oke. Nah, ini saya pisahkan supaya kalian bisa membedakan ya. Nah, ini LED green hidup, habis itu LED green mati. Nah, jadi dia programnya berjalan dari atas ini ya, dari atas, nah terus lanjut ke bawah, habis itu sampai di sini dia balik lagi sini. Nah, seperti itu kerjanya. Itu dinamakan white loop. Oke. Lalu saya nyalakan lagi, kita ke LED pink. Oke, dia nyala, habis itu mati. Tapi selama 1 detik aja, jadi dia putarannya seperti itu. Ya. Ini juga terakhir yang kalian harus lumayan mengetik banyak di sini ya. Oke. Ya. 1 detik, semuanya mati hidup. Tapi dia berputar. Kita tes nanti berputar apa enggak. Oke. Kita compile dulu. Oke. Ini compile atau verify ya, bisa jadi. Lalu jangan lupa klik sketch lalu export. Nah, kita ekspor lagi yang tadi ya, ke yang folder LED yang di desktop itu loh maksudnya. Oke, setelah kita itu langsung kita play saja. Oke. Bagaimana bentuknya? Mati, nyala, mati, nyala, mati, nyala, mati, nyala, mati. Nah, begitu dia kerjanya ya. Putar lagi dari awal kan. Nah, saya pengen dia blue ini nyala terus sampai LED ini jadi kayak berputar-putar dia Oke, kita tes supaya dia berputar-putar. Nah, ini berarti yang matinya kita delay dulu. Oke. Yang matinya kita taruh lagi ke bawah. Iya. Ini juga kita taruh ke bawah. Pin. Oke. Nah, ini supaya kalian belajar bagaimana kerja dari program ini, gitu ya. Oke, yang hidup kita taruh di atas. Oke. Sudah tersusun awal lagi LED blue, green, pink, red, yellow. Oke. Nah, di sini kita delay. Ini misalnya 1 detik. Oke. Dia ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 lampu. Oke. Berarti saya buat 5 detik dia menyala. Di sini 4 detik. Di sini 3 detik. Ini 2 detik. Ini 1 detik. Habis itu mati semua. Nah, lalu kita mati. Jadi kita buat dia mati 1 detik semua yang ini. Nah, seperti itu. Oke. Bagaimana jadinya? Kita tes. Nah, cepat ya, compile-nya sudah cepat. Oke, kita ekspor lagi. Oke, lalu kita putar. Tik, 1 detik. Lama ya. Oh, sorry. Berarti di sini 1 detik dia, misalnya LED blue menyala 1 detik, habis itu LED green. Nah, kalau tadi kan 5 detik berarti dia menyala kan. Oke. Habis itu disambut dengan 1 detik menyala yang green. Oke. Kita buat satu-satu dulu semua. Oke. Kita ekspor. Oke. Kita tes.
Tak. 1, 2, 3, 4, 5. Mati semua. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, seperti itu. Oke. Bisa dipahami kinerja dari programnya? Nah, seperti itu. Sir, kurang cepat, Sir. Oh, kita buat 100. Oke, kita buat 100. Oke. Biar dia cepat, Sir. Oke. Yuk. Nah, seperti itu. Jadi nanti kalian sudah terbayang kan membuat lampu merah, lampu lalu lintas dari praktek yang saya buat ini, pasti paham. Oke. Setelah saya ini kita tes, pasti paham lah membuat seperti ini ya. Nah, seperti itu. Jadi coba kalian buat simulasi lampu merah. Tapi ingat ya, lampu merah berarti kan merah, terus kuning sama hijau. Lampu merah dia menyala apabila kalau dia ingin lampu hijau beralih ke lampu hijau, berarti kan lampu kuningnya nyala dulu. Berarti lampu merah sama lampu kuning itu sama-sama menyala sebelum perpindahan ke hijau, maksudnya seperti itu. Oke. Nah, coba kalian buat, tugasnya adalah kalian membuat simulasi lampu merah, lampu lalu lintas maksudnya ya. Lampu lalu lintas, bagaimana lampu lalu lintas itu bekerja. Coba kalian pelajari bagaimana dia bekerja, lalu kalian buat simulasinya seperti ini. Untuk timing nggak perlu, terserah lah ya untuk timingnya. Lampu merah menyala berapa detik terserah, lampu hijau berapa detik terserah. Kalau lampu kuning cepat biasanya ya. Nah, seperti itu. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan coba menggunakan sensor dan mempelajari lebih dalam lagi, sedikit lagi tentang Arduino Uno dan alat-alat elektronik, elektronika, alat-alat yang bagian-bagian elektronika lainnya lah. Oke. Semoga kalian bisa paham tentang tutorial ini, tentang pelajaran ini, dan tetap jaga kesehatan. Semoga corona ini cepat berakhir. Bye bye.